Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan mengawali saat teduh kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari sebuah lagu Ku Cinta Kau Yesus. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan bersama. Kau Tuhan Allahku di dalam hidupku, Kau Tuhan Allahku di dalam jiwaku. Kau Tuhan ajaib segala perbuatanmu, Kau Tuhan ajaib segala perlakuanmu. Lebih dari segalanya, ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta Kau Yesus, tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Ajaib segala perbuatanmu, Kau Tuhan ajaib segala perlakuanmu. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Bapak Ibu Saudara, hari ini Sabtu tanggal 30 April 2022, kita akan bersaat teduh melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema kekuasaan yang tak berakhir. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk saat teduh bersama. Tuhan pimpin dan tuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan
firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, boleh memahami, bahkan kami boleh melakukan dalam keseharian hidup kami. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar di Nusantara. Namun Majapahit mulai mengalami kemunduran ketika ditinggal wafat oleh Patih Gajah Mada sekitar tahun 1364 dan disusul oleh Raja Hayam Wuruk sekitar tahun 1389. Tiada pemimpin yang kuat dan memiliki kekuasaan membuat internal Majapahit goyah. Bapak Ibu Saudara, pada bagian pengantar ini kita diingatkan bahwa kekuatan dan kekuasaan para pemimpin di muka bumi ini ada batas waktunya. Tapi kekuasaan Tuhan atas seluruh ciptaannya tiada pernah berkesudahan. Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14 merupakan penglihatan Yohanes tentang siapakah yang layak menerima gulungan kitab. Hanya Anak domba sajalah yang dapat membuka gulungan kitab itu. Dalam penglihatannya, Yohanes menyaksikan para malaikat bernyanyi, memuji dan memuliakan Anak domba. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Mereka menyanyikan nyanyian berbalasan untuk memuji dan memuliakan Anak domba. Para malaikat itu mengakui bahwa Anak domba layak ditinggikan oleh karena kekuatan dan kuasanya. Bahkan Yohanes juga mendengar suatu nyanyian pujian dari segala ciptaan yang ada di surga, bumi, dan laut yang turut mengagungkan Anak domba. Baik para malaikat dan seluruh ciptaan mengakui akan kekuasaan Allah yang tidak pernah berakhir. Kekuasaan Allah yang tak pernah berakhir juga turut diimani oleh jemaat perdana. Terlebih pada saat itu mereka sedang menghadapi kekuasaan Romawi yang sedang menindas keberadaan orang percaya. Oleh sebab itu, penglihatan Yohanes pada bagian ini juga memberikan pengharapan baru bagi umat Tuhan yang sedang menderita di bawah kekuasaan Romawi. Bahkan Yohanes menyaksikan keempat makhluk meresponi nyanyian bagi Anak domba dengan kata Amin, yang merupakan doa atau keyakinan akan kekuasaan Anak domba atas seluruh ciptaan. Mari kita merenungkan. Apakah yang saat ini tengah menjadi pusat hidup kita? Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan hari ini, sesungguhnya kita diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui kekuasaannya atas seluruh bumi. Sekeras apapun usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan kita, bahkan ketika orang lain turut melakukan berbagai tindakan yang dapat menghancurkan hati sesamanya, namun Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas seluruh ciptaannya. Ia rindu agar setiap umatnya dapat menjalani hidup dengan benar, seturut kehendak
hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah setiap kami apabila selama ini terlalu berbangga atas pencapaian diri. Sementara kuasa-Mu melebihi segalanya yang ada di dunia ini. Tuntunlah agar kami dimampukan untuk selalu memuliakan dan mengagungkan nama-Mu di dalam hidup kami keseharian. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama akan belajar menundukkan keegoisan dan kesombongan diri, agar Tuhan sajalah yang menjadi pusat hidup dan kebanggaan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Thank you.